Perkenalkan, nama saya Desi Sinaga dengan NIM 0490189334. Saya dari UPBJJ Batam. Berikut hasil dari apa yang saya kerjakan. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Tugas 3 yaitu membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch, dan kemudian kita menghubungkan semua perangkat dengan kabel, lalu kita hubungkan koneksi dengan menggunakan perintah ping. Kita boleh baca panduannya. Yang ini dia. Berarti pertama-tama kita harus membuat PC-nya dulu untuk menghubungkan keempat komputer tadi. Kemudian kita beri switch yang digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain. Kita bisa lihat. Kemudian langsung saja kita buat terlebih dahulu. Kita gunakan di sini PC. Lalu kita masukkan switch untuk menghubungkan jaringannya. Kita bisa gunakan yang ini. Lalu kita masukkan, kita buat kabel untuk menghubungkan antar komputer. Ini yang pertama. Kita ikuti aja sesuai dengan urutannya. Yang ketiga, yang keempat. Dan kita baca lagi panduannya. Nah, di sini ada indikasi kabel. Jika kabel warna hijau, maka dia menunjukkan proses pengkabelan berhasil. Kita bisa lihat kabel kita warna hijau. Nah, ini dia yang langkah pertama tadi sudah kita lakukan, menghubungkan komputernya dengan switch dan kabel. Yang ini dia. Kemudian kita ikuti terus. Kita akan menggunakan konfigurasi IP address. Kita boleh lakukan dari per PC tadi. Kita akan masukkan IP address-nya. Kita buat aja misalnya 192.168.1.1. Yang ini otomatis dia akan keluar ya. Nah, lalu kita lakukan yang kedua. Kita bisa copy aja yang ini tadi supaya nggak terlalu lama. Tapi kita ganti jadi IP-nya jadi 1.2. Kemudian kita lakukan lagi di PC yang ketiga. Dan yang terakhir. Kita tulis saja di sini 4. Oke. Kemudian kita ganti namanya jadi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Oke, kita boleh baca panduan lagi. Ini dia ya. Kemudian kita akan tes jaringannya dengan menggunakan, kita akan tes jaringannya dengan cara mengeping komputer yang berseberangan. Kita bisa menggunakan command prompt, masuk ke command prompt. Lalu kita lakukan ping seperti ini.
Nanti dia jika keluar seperti ini, maka dia berarti jaringan yang kita buat sukses. Boleh kita lakukan melalui desktop, command prompt, langsung aja kita tulis ping, aja enter. Ya, reply, tandanya berhasil. Kita bisa lakukan lagi di PC selanjutnya. Kita gunakan ping 13, boleh. Reply juga. Ini tandanya yang kita hubungkan tadi berhasil ya teman-teman. Ping. Kemudian kita bisa terus lagi. Kita 4. Oke, semuanya reply. Kita bisa lihat. Oke. Kita bisa screenshot dulu untuk tugas yang akan kita buat nanti melalui Word. Oke. Oke, baiklah. Kita bisa lihat panduan yang tadi. Nah, ini dia. Ping sukses menandakan jalur komunikasi antar dua perangkat, atau yang kita buat adalah 4 perangkat, sudah terhubung dan siap digunakan. Nah, itu yang kita buat sudah terhubung dan sudah siap digunakan. Oke, saya rasa tugas nomor 1 ini sudah oke. Kita lanjut ke nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 2. Itu membuat server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Berarti kita masih bisa gunakan topologi yang ini. Kita hanya perlu menambahkan HTTP servernya. Baik, langsung saja kita baca dulu panduannya. Nah, yang ini dia. Sini diminta kita membuat server. Kemudian kita nanti membuat IP address. Yang seperti ini dari IP configuration. Mari kita buat. Kita buat pertama-tama. Nah, yang ini. Pertama-tama kita buat dulu server HTTP-nya. Kita bisa letakkan di sini. Kita perlu membuat, atau kita langsung ganti saja namanya juga bisa, yaitu kita buat misalnya kita buat HTTP. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Kita gunakan 5 aja karena kita sudah gunakan 1 sampai 4, jadi kita setelah menggunakan yang nomor 5. Lalu kemudian ketika sudah seperti ini, maka kita perlu membuat IP address-nya dulu melalui IP configuration. Kemudian kita buat 192.168.1.5. Oke, selanjutnya kita masuk ke service, yaitu kita pilih HTTP, kita on kan semua. Kemudian kita buat namanya jadi HTTP server, HTTP juga boleh. Kita buat aja di sini server HTTP. Oke. Nah, sudah. Lalu kita baca kembali panduannya. Ketika sudah semua, kita harus menguji layanan HTTP, maka kita lakukan komputer dari komputer satu ke server yang lain. Nah, yang ini dia. Oke, kita coba saja. Kita masuk ke web browser dari PC 1.
kita ketikkan 192.168.1.5. Nah, ini dia. Kalau keluar seperti ini berarti yang kita kerjakan itu berhasil. Server ke HTTP dari PC 1 terhubung. Kita coba dari PC 2. Apakah juga terhubung di PC 2? Kita masukkan lagi IP address-nya 168.1.5. Ya. PC 2 juga terhubung dengan baik. Kita lanjut ke PC 3. Lanjut kita coba dari PC 3. PC 3 juga terhubung dengan baik. Yang terakhir kita coba dari PC 4. Nah, PC 4 juga terhubung dengan baik. Baiklah. Baiklah dengan demikian berarti tugas 2 terselesaikan dengan baik. Semua komputer terhubung dengan server yang sudah dibuat. Baiklah, kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu membuat server DNS dan satu server HTTP dengan menghubungkan 4 komputer. Kita bisa menggunakan topologi dari soal nomor 2. Di sini kita tinggal menambahkan DNS-nya saja. Baik, langsung saja kita lakukan. Kita buat di sini. Langsung kita ganti aja bisa ya, supaya kita tahu perbedaannya. Server DNS, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kita gunakan nomor 6. Kemudian selanjutnya kita sudah memberikan kabel, sekarang kita memberikan alamat address. Kita berikan alamatnya misalnya 192.168.1.6. Oke, selanjutnya kita masuk ke service, kita pilih DNS dan kita nyalakan. Kemudian kita beri nama misalnya andi.com. Kemudian di sini kita perlu memasukkan yaitu IP address dari server HTTP yang kita buat sebelumnya di nomor 2. Itu 92.168.1.5.
kemudian kita add. Oke, kemudian kita bisa pergi ke komputer masing-masing. Kita akan mendaftarkan DNS dari masing-masing komputer supaya setiap komputer mengenali DNS yang akan terhubung. Kita masukkan saja 192.168.1.6. Oke, kita pilih komputer nomor 2 selanjutnya. Oke, kita sudah daftarkan DNS untuk di masing-masing komputer. Selanjutnya kita masuk ke kita tadi sudah nah, kemudian kita masuk ke DNS, lalu kita perlu masuk ke desktop, lalu kita uji komputer kita apakah sudah terhubung atau belum. Kita tunggu sebentar. Kita masukkan nama yang tadi kita sudah buat, andi.com. Apa yang salah di sini? Lalu kita uji apakah DNS-nya sudah terdaftar di masing-masing komputer. Kita bisa masuk ke komputer 1, kita buka web browser, lalu kita masukkan alamat yang tadi, yaitu kita buat andi.com. Nah, sudah terdaftar, maka komputer 1 sudah terhubung ke server DNS. Kita coba di PC yang kedua apakah sudah terhubung. Kita buat lagi andi.com. Sudah juga. Yang ketiga kita perlu lakukan juga. Yang ketiga juga terhubung, dan yang terakhir apakah yang terakhir juga terhubung. Yang terakhir juga terhubung, maka server DNS yang kita buat berhasil. Saya rasa soal nomor 2 sudah cukup. Kita lanjut soal berikutnya. Epic configuration. Kemudian kita daftarkan 192.168.0.1. Nah, biar gampang membedakannya ya. Kemudian kita masuk ke PC yang kedua, yang di bawah. Kita bisa pilih, kita tidak boleh samakan ya, 8 1.1 tadi 0.1 sekarang 1.1.
Nah, kemudian kita masuk ke server yang Ilkom. Nah, di sini kita perlu memasukkan juga dari kita mau masukkan IP configuration-nya, yaitu 192.168.0.2. Ada data subnet. Selanjutnya kita pergi ke service, lalu kita pilih index HTML. Nah, di sini kita perlu mengganti yang Tisco ini menjadi ini server Ilkom sesuai dengan ini server Ilkom sesuai dengan yang sudah kita buat. Nah, Ilkom, oke. Kemudian kita save ini server Ilkom, oke. Kita save. Lalu kita perlu lakukan juga di server yang pendidikan ini. Tadi kita sudah save, kita close server pendidikan. Kita masuk ke service. Ini kita ganti menjadi ini server Pendilkom, pendidikan ilmu komputer. Oke, save. Kita close. Kemudian kita perlu setting IP server DNS-nya. Kita pilih DNS yang ini. Lalu kita masuk ke desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan yang 192.168.0.3. Ini adalah IP address dari DNS dan subnet. Lalu kita pergi ke service, kemudian kita pilih DNS, kita hidupkan. Kita pilih dengan nama ilkom.com. ilkom.com, addressnya sesuai yang tadi. Yang Ilkom itu kita alamatnya adalah 192.168.0.2. Oke, kita add. Lalu kita tambahkan lagi pendilkom.com dan IP addressnya 192.168.1.2. Oke, dan terdaftar ya. Kemudian kita belum menghubungkan router ini. Kita perlu menghubungkan ini supaya bagian atas dan bagian bawah itu bisa terhubung melalui router. Kita pilih router, kemudian kita pilih configuration, lalu kita pilih yang ini dulu. Karena bagian atas adalah 0, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu yang ini. Kemudian kita masukkan IP configuration-nya yaitu 192.168. Karena 1.1, 1.2 dan 3 sudah ada, jadi kita ubah ke 0,4. Ini adalah alamat IP address dari router yang kita buat. Oke. Kemudian kita pilih yang ini. Tadi ini sudah ya. Nah, kemudian kita pilih yang 0.1. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu kita bisa buat
192, kemudian 168, dan yang terakhir 1.4. Oke, semua sudah masuk. Kita bisa lihat portnya ini sudah berubah menjadi warna hijau, namun masing-masing PC belum bisa mengetahui IP pada routernya, maka kita perlu memberi informasi pada setiap masing-masing perangkat. Yang pertama kita buat di PC yang atas, ya ini. Kita pilih configuration tentunya. Lalu kita belum ada sama sekali mengubah gateway-nya nih, kita belum buat. Jadi kita bisa masukkan 192, 168, 0.4. Nah, yang di servernya ini kita perlu ini 0.4, kita perlu buat 19 ini. Kemudian kita akan ubah, kita akan berikan gateway-nya sebagai gerbang untuk dia bisa masuk ke jaringan, yaitu 192, 168, 0.4. Oke, ini tetap saja yang DNS-nya kita belum apa-apain ya, karena kita masih mau masukkan gateway-nya. Lanjut, kita masuk ke DNS server, kita masuk ke configuration. Nah, di sini kita masukkan juga gateway-nya, yaitu 192.168.0.4. Oke. Nah, baru kita masuk ke PC yang paling bawah ini. Kemudian kita masukkan API configuration-nya, yaitu yang ini. Masukkan di sini 192, 168, 1.4. Nah, DNS-nya kita bisa masukkan yaitu 192, 168, 0.3. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke pendidikan ini. Kita masukkan gateway-nya, yaitu 192.168, 1.4. Oke. Oke, dengan demikian kita akan menjalankan perintah ping ini. Kita langsung saja lakukan satu dan harus terhubung. Berarti kita kembali ke PC yang 0 ini dan kita buka command prompt, lalu kita buat perintah ping dan kita masukkan alamat ataupun IP yang tadi kita buat 1.1. Sedang berjalan, apakah reply? Ya, ternyata komputer 1 reply dan terhubung dengan baik. Oke, lanjut. Komputer yang 0 ini ke komputer 1 itu terhubung dengan baik melewati switch dan router, maka yang kedua juga harus demikian. Maka kita perlu masuk ke komputer 1, command prompt, dan kita ketikkan lagi ping dengan alamat IP address yang kita ada buat
92168. Oke, semoga berhasil. Pak Karib ya. Ini juga hasilnya reply. Maka komputer sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya ilkom.com dari PC1 pastikan halaman harus terbuka. Berarti server Ilkom ini harus kita akses melalui PC1 dari web browser. Kita coba. Kita ketikkan langsung ilkom.com. ilkom.com. Kita bisa tunggu. Ya. Servernya muncul, berarti server ilkom.com itu terhubung di PC1. Selanjutnya buka web browser akses pendilkom.com dari PC0, pastikan halaman. Berarti kita harus buka server pendidikan ini dari PC0. Kita buka web browser. Langsung saja kita ketikkan pendilkom.com. Nah, server juga terhubung di PC yang baik. Berarti dengan demikian semua server terhubung dengan baik, semua jaringan bisa dijalankan dengan baik. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, demikian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.